Konflik Iran dan Israel ternyata belum sepenuhnya redup, khususnya di Teheran, meski gencatan senjata telah diteken. Setelah serangan Israel selama 12 hari, pemerintah Iran kini meluncurkan operasi besar-besaran untuk memburu mata-mata Israel yang diyakini beroperasi dari dalam negeri. Sejak perang berkecamuk, sebanyak lebih dari 1.000 orang telah ditangkap. Penangkapan dilakukan di sejumlah provinsi seperti Kermansyah, Isfahan, Khuzestan, Fars, dan Lorestan. Beberapa di antaranya telah dijatuhi hukuman mati. Seperti apa informasi lengkapnya? Simak dalam video berikut. Serangan 12 hari Israel yang dimulai sejak 13 Juni 2025 lalu menyadarkan Iran seberapa rapuh posisi mereka. Pemerintah Iran menyatakan jaringan mata-mata Israel, Mossad, telah menyelam jauh di negara mereka. Teheran lalu meluncurkan operasi besar-besaran untuk memburu mata-mata Israel yang diyakini beroperasi dari dalam negeri. Operasi intelijen ini dilakukan secara intensif dan melibatkan publik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amnesty International mengatakan lebih dari 1.000 warga Iran telah ditahan selama 2 minggu terakhir atas tuduhan membantu Israel. Penangkapan dilakukan di beberapa provinsi seperti Kermansyah, Isfahan, Khuzestan, Fars, dan Lorestan. Melansir kantor berita Iran Fars pada Rabu 25 Juni, 3 orang diantaranya telah dijatuhi hukuman mati. Teheran mengeksekusi 3 orang yang didakwa menjadi mata-mata intelijen Israel Mossad di penjara Urmia, Provinsi Azerbaijan Barat. Ketiga pria itu diduga mengimpor perangkat keras ke Iran yang berkedok pengiriman alkohol. Pihak berwenang juga baru memulihkan akses internet setelah seminggu. Warga Iran diimbau tidak menggunakan platform pengiriman pesan seperti WhatsApp dengan alasan dapat disadap oleh intelijen Israel. Pihak Kementerian Intelijen Iran juga mendesak warga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang mereka temukan. Mereka juga merilis panduan terperinci soal cara mengidentifikasi mata-mata potensial sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang datang dan pergi pada jam-jam yang tidak biasa. Kedua, mengenakan masker, topi, dan kacamata hitam di dalam ruangan. Ketiga, rumah dengan tirai yang tertutup di siang hari dan ada suara benturan logam. Keempat, kendaraan dengan plat nomor kendaraan yang hilang, mobil pickup dengan bak tertutup, dan mobil van yang beroperasi di jam-jam tidak biasa, serta sederet panduan lainnya. Proses penangkapan dan eksekusi terhadap orang-orang diduga terlibat spionase juga dipercepat. Pemerintah Iran tengah menggodok undang-undang baru yang memperluas penerapan hukuman mati untuk kejahatan mata-mata. Dalam rekaman audio yang bocor, penasihat senior Ketua Parlemen Iran, Mahdi Mohammadi, mengamini adanya kebocoran di negaranya. Namun operasi penumpas intelijen ini mendapat pertentangan dari kelompok hak asasi manusia. Sejumlah kelompok hak asasi manusia menuding kampanye penumpasan mata-mata Israel oleh Iran sebagai dalih untuk menindak lawan politik dan kelompok minoritas. Salah satu kelompok yang vokal menentang tindakan Iran adalah Amnesty International. Amnesty menyatakan prihatin terhadap proses pengadilan kilat yang mereka sebut sangat tidak adil. Eksekusi hukuman mati juga mereka tuding dilakukan secara tergesa-gesa. Amnesty juga menyebut tindakan Teheran sebagai usaha yang keliru untuk menunjukkan kekuatan. Berbicara soal operasi intelijen Israel di Iran, maka jelas akan mengarah ke Mossad, satu dari 3 organisasi intelijen utama Israel yang fokus pada pengumpulan intelijen asing, analisis intelijen, dan operasi rahasia.
Organisasi ini didirikan pada Desember 1949 sebagai penerus lembaga intelijen Haganah yang dibentuk saat masa pendudukan Inggris. Laporan Atlantic Council pada 14 Juli 2023 menyebut Mossad begitu mudahnya beroperasi di Iran. Saking mudahnya, agen Mossad tidak hanya dapat mengumpulkan informasi intelijen, tapi sampai bisa menangkap dan menginterogasi anggota Garda Revolusi Iran atau IRGC di tanahnya sendiri. Selain melenyapkan para petinggi, tujuan lain Israel adalah mencuri data Iran, terutama yang berkaitan soal nuklir. Pembobolan terbesar terjadi pada tahun 2018. Januari 2018, sejumlah agen Mossad menerobos pusat penyimpanan arsip nuklir Iran di Sirobat. Lokasi itu baru, dan seluruh arsip nuklir Iran dipindahkan ke sana karena takut dicuri. Namun naas, justru di sanalah arsip itu dicuri. Sebagai gambaran, Iran menyimpan arsip selama 30 tahun pengembangan nuklirnya dalam 32 lemari besi. Semua lemari itu berhasil dijebol oleh Israel. Pencurian itu dipantau langsung Direktur Mossad Yossi Cohen dari Tel Aviv. Cohen dan para petinggi Mossad mengawasi pembobolan itu lewat citra satelit yang menyiarkan kondisi di lokasi secara langsung. Israel memang bisa memantau hampir seluruh wilayah Iran lewat satelit, yang membuat nyaris tak ada wilayah aman di Iran. Surat kabar Inggris The Times menyebut Israel telah mengerahkan intelijen selama bertahun-tahun jelang serangan pada 13 Juni tersebut. Laporan itu bahkan menyebut operasi sudah dimulai sejak tahun 2010 dengan mengutip sumber intelijen dan dokumen intelijen yang bocor dan dibagikan ke negara-negara barat. Dari informasi intelijen yang didapatkan, Israel menargetkan sejumlah lokasi di luar fasilitas nuklir Fordo, Natanz, dan Iswahan. Lokasi ini termasuk laboratorium dan tempat produksi bahan untuk persenjataan nuklir. Banyak lokasi yang diserang dioperasikan oleh SPND, sebuah organisasi militer yang dipimpin ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh, yang diduga dibunuh Israel pada tahun 2020. Gencatan senjata bukan akhir dari ketegangan Iran-Israel. Serangan selama 12 hari menjadi titik balik dan meluncurkan operasi intelijen besar-besaran, menangkap ribuan warganya atas dugaan spionase, dan beberapa dijatuhi hukuman mati. Di balik langkah itu, muncul kritik dari kelompok hak asasi manusia soal keadilan dan transparansi proses hukum. Mossad disebut telah menyusup hingga ke jantung sistem Iran. Tapi dalam dunia bayang-bayang, batas antara kecurigaan dan kebenaran seringkali kabur. Yang jelas, perang tak selalu berbentuk peluru, kadang hadir dalam sunyi di balik tirai yang tertutup pada siang hari. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.